Selamat pagi sahabat Kristus yang setia. Mari kita mengawali perjalanan hidup kita hari ini dengan doa pagi bersama Saudara Aldo Safrantoni. Apa kabar Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Semoga kita tetap dalam keadaan yang baik dan sehat. Saat ini kita kembali berjumpa di dalam doa pagi. Dan mari kita bersaat teduh dan bersatu hati di dalam doa. Tuhan Sang Sumber Kasih, kami umat-Mu bersama-sama datang untuk menaikkan puji dan syukur kehadirat Tuhan. Sebelum kami mengawali rutinitas pada hari ini, kami rindu untuk mendengarkan suara tuntunan dari Tuhan di dalam kehidupan kami. Pimpin dan mampukan kami ya Roh Kudus untuk dapat mendengar dan memahami firman-Mu dengan baik. Biarlah firman-Mu boleh senantiasa tinggal di dalam hati dan pikiran kami dalam menuntun setiap langkah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Sahabat, mari bersama-sama kita nyanyikan sebuah pujian dari NKB nomor 199. Sudahkah yang terbaik ku berikan? Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Tak mau lebih lama dalam jurang, ku panjat dindingnya terjang. Dunia yang kan binasa memerlukan berita kasih Allah yang kekal. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Matius pasal 6 ayat 25 sampai dengan yang ke-34. Matius pasal 6 ayat 25 sampai dengan yang ke-34. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu?
Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa pekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang membaca, mempergumulkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam hidupnya hari lepas hari. Sahabat Kristus yang setia, setiap orang pasti pernah mengalami perasaan gelisah, merasa tidak aman, dan khawatir. Saya pun juga pernah merasakan hal tersebut. Seringkali yang menjadi alasan munculnya perasaan gelisah atau khawatir dan merasa tidak aman adalah ketika kita berada pada situasi-situasi sulit. Misalnya seperti saat kekurangan uang untuk mencukupi kebutuhan hidup, ketakutan tidak memiliki relasi yang baik, dan kita berada di suatu tempat atau suasana yang tidak dapat kita kendalikan. Namun, jika kita amati kembali, apakah soal uang yang berkaitan dengan kebutuhan hidup, soal relasi yang menjadi kebutuhan mendasar manusia sebagai makhluk sosial, dan soal keadaan yang tidak dapat kita kendalikan itu benar-benar merupakan sumber dari kekhawatiran dan ketakutan kita? Jawabnya adalah belum tentu. Lihatlah di sekeliling kita. Ada banyak orang yang berkecukupan dan berkelimpahan harta yang masih saja hidupnya dibayang-bayangi oleh perasaan gelisah, perasaan khawatir, dan perasaan takut. Lihatlah di sekeliling kita. Ada banyak orang yang memiliki banyak teman dan sahabat yang selalu menemani, menguatkan, dan siap menolong, tetapi tetap saja ia masih dapat merasa khawatir dan takut. Sebab yang menjadi akar permasalahan yang sesungguhnya yang membuat kita menjadi khawatir, gelisah, dan ketakutan adalah diri kita sendiri, adalah pemikiran kita sendiri. Salah satu kecenderungan manusia adalah melakukan proses imitasi, yakni mencontoh orang lain atau menjadikan dirinya serupa dengan orang yang ingin ia contoh. Hal ini baik, apalagi jika diterapkan dalam mencontoh atau mengikuti dalam hal-hal berbuat benar. Namun pada prakteknya tidaklah selalu demikian. Banyak anak muda zaman sekarang ingin terlihat seperti sosok idola artis Korea mereka, yang terlihat memiliki gaya hidup yang keren, wajah yang tampan dan cantik. Atau kita mengidolakan seorang miliarder yang memiliki banyak koleksi barang-barang mewah yang memanjakan mata dan tubuh kita. Atau dalam kehidupan berkeluarga misalnya, seorang ayah atau ibu yang bekerja dan berpenghasilan kurang dari nilai UMK, upah minimum kabupaten atau kota yang telah ditetapkan, akan merasa khawatir di dalam mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Sahabat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam bacaan Alkitab kita mengatakan, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Allah menciptakan kita dengan sangat baik. Kita terlihat indah sesuai dengan maksud dan kehendak-Nya.
terlihat tampan dan cantik, memiliki tubuh yang ideal, itu adalah selera manusia. Demikian juga dengan gaya hidup. Siapa yang membuat dan apa tujuannya? Salomo adalah seorang raja yang termasyur. Berkat dari Tuhan berlimpah luar biasa kepada dirinya. Pakaiannya, gaya hidupnya, semua dalam kemewahan. Namun toh dikatakan ia tidak seindah sebuah bunga bakung yang ada di ladang. Sebuah bunga yang tidak bergerak, sebuah bunga yang tumbuh subur tanpa ia harus bekerja terlebih dahulu. Sahabat, bunga itu indah karena Allah yang menciptakan. Bunga itu tumbuh subur tanpa bekerja karena Allah yang menghidupinya melalui alam. Demikian pula dengan burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Selagi mereka tetap mau terbang dan mencari makan, mereka tidak akan kelaparan dan menjadi berkekurangan. Allah menghidupi mereka melalui alam yang menyediakan banyak sumber makanan. Apakah ketika penghasilan kita ada di bawah UMK, kemudian kita akan menjadi kelaparan dan berkekurangan? Tidak. Allah tetap akan memelihara hidup kita. Dari alam dan orang-orang di sekitar kita, Allah tetap menyatakan pemeliharaannya. Dan ketika kebutuhan mendasar kita sesungguhnya telah terpenuhi, lantas apakah sepantasnya kita menjadi khawatir dan takut akan kecukupan di hari esok? Kita menjadi takut dan khawatir sesungguhnya bukan karena kita tidak percaya Allah akan memelihara hidup kita, tetapi lebih kepada karena kita ingin memiliki, mendapatkan, dan merasakan hal yang sama seperti yang dimiliki oleh orang lain. Yang sesungguhnya itu adalah sebuah hal yang semu. Karena ketika kita ingin memiliki wajah yang tampan dan cantik, tubuh yang ideal, ketika kita telah memilikinya, akan ada keinginan yang lain yang kembali akan membuat kita menginginkan hal yang lainnya. Demikian halnya ketika kita melihat orang lain memiliki gaya hidup yang keren, gaya hidup yang mewah, dan terlihat menyenangkan. Ketika kita telah memiliki hal tersebut, akan muncul gaya hidup yang selanjutnya yang juga ingin kita miliki. Sahabat, kuncinya hanya satu, yakni bersyukurlah atas apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Ketika kita mampu bersyukur atas apa yang kita punyai, maka kita akan mampu mengatakan ini sudah cukup. Kita tidak akan lagi khawatir dan merasa takut akan hari esok. Amin. Mari bersama kita naikkan doa syafaat kita. Terima kasih untuk firman-Mu yang masih boleh kami dengar di pagi yang indah ini ya Tuhan. Pimpin dan mampukan kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang mampu mengucap syukur atas setiap berkat yang telah Tuhan berikan di dalam hidup kami. Buatlah diri kami untuk tidak menjadi khawatir akan kecukupan hidup kami di hari esok. Karena sesungguhnya kami tahu dan yakin bahwa Engkau senantiasa mencukupi setiap kebutuhan hidup kami. Pada saat ini kami juga ingin mendoakan situasi pandemi yang masih berlangsung di Indonesia dan di dunia ini ya Tuhan. Beri kekuatan dan kesehatan selalu kepada setiap dari kami. Buatlah juga setiap dari kami memiliki kesehatian untuk bersama-sama berjuang menghentikan pandemi ini, khususnya di dalam mentaati protokol kesehatan. Lindungi dan sertai selalu para tenaga medis dan orang-orang yang terlibat di dalam penanganan dari pandemi ini ya Tuhan. Juga kepada orang-orang dan bahkan saudara-saudara kami yang masih terpapar dan sedang berjuang di dalam masa pengobatan dan pemulihan. Tolong mereka ya Tuhan, sembuhkan dan pulihkan mereka. Kami juga ingin mendoakan proses vaksinasi, biarlah boleh tetap berjalan dengan lancar dan setiap stok vaksin boleh tercukupkan untuk mencukupi setiap kebutuhan masyarakat Indonesia. Saat ini kami juga ingin berdoa untuk setiap umat-Mu di GKI Tumapel yang dalam pergumulan hidup masing-masing terus tetap berjuang dan menaruh harapan di dalam masa depannya kepada Tuhan. Biarlah dengan setiap usaha yang mereka lakukan, berkat Tuhan
boleh mencukupkan setiap kebutuhan hidup. Biarlah dengan iman mereka yang teguh, penyertaan dan pimpinan Tuhan boleh senantiasa mereka rasakan di dalam hidup sehari-hari. Pada saat ini kami juga ingin mendoakan kehidupan berjemaat di GKI Tumapel. Biarlah di dalam setiap keterbatasan yang ada dan upaya para pelayan-Mu untuk tetap mendampingi dan membimbing umat-Mu dalam pertumbuhan iman dan spiritualitas boleh berlangsung dengan lancar, boleh berlangsung dengan baik dengan setiap kegiatan yang sedang diupayakan. Berkati juga kehidupan setiap pelayan-Mu ya Tuhan, baik bagi Bapak Pendeta dan keluarganya, para penatua dan keluarganya, dan setiap aktivis serta keluarganya yang terlibat di dalam pelayanan bagi Tuhan. Kiranya penyertaan dan pimpinan Tuhan selalu menaungi saudara-saudara kami ini. Terima kasih Tuhan, bila mana sebentar kami akan melanjutkan aktivitas dan memulai aktivitas kami pada hari ini. Semuanya kami serahkan di dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohonkan doa ini. Amin. Sahabat Kristus yang setia, doa pagi telah selesai. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa pakai masker, jaga jarak, dan selalu ikuti protokol kesehatan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.